kita kedatangan orang-orang yang masih di dalam musik, tapi orang-orang belakang musiknya. Ya mesin. Ya apa sih? Kru panggung. Biasanya kan kita udah musisi. Betul. Ini orang kreatif di balik musik itu sendiri. Oh orang yang di balik musik kreatif. Ada siapa hari ini? Ada Rempek dan Resol. Weh, ini sih Rempek Resol ini mungkin kan banyak yang nggak tahu itu. Betul, lu para muda-mudi nggak ngerti ya? Iya, maksudnya ini apa di balik itu sebagai produser, sound engineer, ya kan? Produser musik. Kita kuliah aja bareng-bareng. Oh boleh, orangnya dari sini. suruh masuk teman-teman dari studio Rempek dan juga studio Resol gitu ya. Silakan masuk. Suruh masuk. Halo, Kok karpe dhewe tuh ngono kok. Halo. Siap. Silakan. Kalau yang ini kan susah dipresentnya kayak band gitu misalnya kayak kemarin Zombies Daylight gitu kan ya Wafat atau Zombies Daylight Wafat. Saya sama band. Nah kalau ini kan tadi kita sudah bilang di awal kalau ada teman-teman dari studio Rempek dan juga Resol. Selamat datang. Ramai. Lebih seru lagi bisa nggak? Lebih seru. Sekali lagi dong, capek. Ini juga tadi sempat bilang kalau misal dari teman-teman Rempek sama Resol ini pertama kali katanya. Pertama kali mau muncul di layar gitu. Tapi ini adalah wajah-wajah lama, teman-teman lama saya. Tua maksud kamu gimana sih? Betul, saya yang tua. Teman-teman lama, sangat lama ya. Ini ada Mas, boleh nama asli gak ya? Gak apa-apa ya? Boleh. Ada Mas Reza dari Resol dan juga Rambo dari Studio Lingkaran. Bukan dong. Dari Rempek ini studio. Rempek Studio. Namanya kenapa Rempek sih? Karena dari nama kebetulan itu aku nyari di kamus ya, nama yang bagus depannya huruf R. Rizky Monzi, Iya, Rizky Amalia ya. Kenapa nggak rezeki studio? Itu kebangunan. Terus dari Rempek, kamu nggak Resol lagi? R juga. R itu nama hoki. Oh iya. Tapi di Instagram R nama cowok yang Reza, Rizky Monzi, Rizky Amalia. Loh, ini kan semua berarti. Iya, Gak peduli Itu rusak ya. Kasian. Oh gitu. Jadi hari ini kita mau ngobrol sama produser musik yang mungkin para muda-mudi juga masih belum tahu gitu ya. Produser itu semua produser hari ini diawali dengan R letter. Ya kan? Huruf R. Yes. Reza dari Resol, Rambo dari salah dong. Hah? Reza? Oh iya betul. Kamu tak suruh makan keripik baru izin loh. Enggak ada micin. Oke, sorry. Ada Mas Reza dari Resol, Rambo dari Rempek, Mbak Rizka. Oh iya, Mbak. Iya kan? Iya, gokil. Dari ini mau ngomongin soal perproduseran. Banyak juga nih para muda-mudi yang masih belum tahu kali ya Mun ya. Produser itu apa sih tugasnya? Banyak yang belum tahu, banyak ya pasti tidak teredukasi juga lah ya. Sama banyak yang mengunderestimate. Wah, harus jadi produser gitu. Sepenting apa sih produser itu? Iya, ini untuk musik ya. Kalau di luar negeri atau mungkin di industri musik yang kayak di Jakarta gitu ya, itu kan memang sudah lumrah dan memang kayak satu kewajiban dalam tanda kutip ya. Selalu ada produser musiknya. Tapi kalau misalnya kayak kita ngomongin di ranah indie Surabaya, let's say di Surabaya lah, masih banyak loh yang underestimate itu tuh. Kayak mati produser ya. Terus gimana? Tapi itu mengedukasinya nggak gampang sih. Betul. Tapi tugas sebenarnya produser itu menurut sudut pandang Mas Reza sama Mas Rambo tuh gimana? Mas Reza dulu dari suhu besarnya dulu. Iya, suhu besarnya dulu boleh. Kalau aku malah kayak produser itu malah bukan yang di musiknya, dia yang bertanggung jawab musik itu sampai jadi. Tapi sebenarnya kayak di prosesnya mungkin yang lebih bertanggung jawab malah si playernya sendiri sama si mungkin MD ya biasanya ya. Music director ya. Berarti skupnya gimana tuh Mas? Produser nih? Kalau dari atas mungkin eksekutif produser ya yang punya uang Yang misalnya. punya dana. Itu sama investor sama nggak Mas Res? Bisa jadi si investor jadi si ekspor juga ya. Oke. Terus produser itu mungkin produser lebih ya bertanggung jawab kayak kamu cocok musikmu cocok pakai MD ini. Kamu cocok nanti rekornya di studio ini karena studio ini lebih punya ini yang cocok buat kamu mungkin kayak gitu. Oh, dipetakan secara cover dulu. Nah, mungkin yang bertanggung jawab nantinya soal musiknya jadinya gimana mau mengarah kemana biasanya setahu ya si MD ini harusnya. Bahkan ada vokal director sendiri. Bisa sendiri.
Oh, oke. Di sini jarang kalau Surabaya. Nah, iya. Lengkap ya. Nah itu kalau di Surabaya itu aku menjelaskannya kadang jadi satu package gitu loh, Mas. Produser itu ya kayak personil tambahan dari bandmu. Misalnya kamu berlima, personil ke-6 itu adalah produsernya. Biasanya adalah orang yang di luar bandmu akan ngasih insight-insight baru. Gitu. Lebih ke MD dong berarti. Harusnya gitu ya, harusnya gitu ya. Dari pengertiannya Resro gitu tuh. Oh, I see. Berarti kalau misal dari Mas Rabu sendiri juga sepenting apa sih si produser ini sebenarnya buat? Atau pengertian definisinya dulu, Kak? Menurut Boleh. Ya, sama mungkin nggak? kita beda. Iya, mungkin ada beda sudut pandang. Kalau bisa masih cuma kalau kita kan ngurusi layar ya untuk recording aja Iya, ya. iya. Kalau kita nyebutnya kita ini pahlawan tanpa tanda jadi. Pahlawan tanpa tanda janda. Aduh. Karena gimana ya ribetnya kita kalau sekarang recording kan udah kayak Mas Reza dibilang kan ngerangkap semua jadi MD, vokal direct, yang ngurus nge-tweak audionya gimana, audionya gimana. Susahnya itu kita ngasih edukasi yang ibaratnya kan yang bukan bikin capek ya, emang kita harus seperti itu karena kalau nggak gitu dari materi lagunya juga nanti kurang maksimal atau gimana atau nggak gitu keluar dari jalur atau gimana. Kayak nge-guide ya jatuhnya ya berarti ya produsernya ya. Apa ya? Kasih guide kalau nge-guide lebih ke MD itu tadi ya, Mas. MD. Oh iya. Justru sebenarnya kalau yang lebih kompleks kerjanya kalau di proses record harusnya si MD yang tanggung jawab. Misal musiknya si ini genrenya A gitu ya. Tapi kan dari beberapa personel nggak mungkin genrenya sama. Pasti kan dari beberapa influence gitu kan. Betul. Lah yang jaga biar tetap di genre A biasanya si MD tadi. Bahkan MD itu juga bisa ngerangkap jadi engineer-nya juga. Kalau di luar negeri kadang-kadang aku ngelihat band-band yang jadi referensiku bermusik lah ya, itu kan ada satu nama produser yang cukup ternama di dunia perpopangan ya, namanya Jerry Finn sudah mendiang. Itu Produsernya Blink, Fall Out Boy, kalau saya pokoknya band-band yang era di 2000-an tuh meledak banget. Nah Jerry Finn itu juga yang aku lihat tuh kayak di dokumenternya itu dia juga ada di balik apa namanya? Apa sih? Mixer. Ya di balik mixer juga. Apakah dia juga memixing mastering juga kah atau memang Bisa kayak gitu juga sih. Bisa juga ya kayak gitu. Kayak gitu tergantung permintaan dan jobnya seperti apa gitu. Iya, juga sih. Nah itu biasanya gimana step by stepnya tuh kayak dari yang punya band terus. Kalau resminya seperti itu. Oh resminya seperti itu. Resminya karena kita kerjanya di sini kan lengkap semua. Karena nggak resmi berarti. Harus pahlawan tanpa tanda jadi. Pahlawan tanpa tanda Fadil ya. Fadil jadi. Aduh jadi. Terima kasih. Iya sama. Takut sekali. Sama. Karena istilah vokal direct, musik direct itu masih awam. Sangat awam. Ya kita ngomongin sekali lagi ranahnya untuk anak Surabaya kan sih. Oh gitu, I see. Tapi kalau ngomongin soal istilah produser, ini menurutku nih, kenapa kalau memang produser memetakan, kenapa nggak dari ekspor langsung ke MD aja? Kenapa masih harus ada jembatan si produser ini gitu ya? Maksudnya MD juga bisa dong berperan sebagai itu, Mas. Ya mungkin setelah prosesnya mungkin tetap yang ketok palu si produsernya. Mungkin dari gitu ya. Kita bikin rencana 12 lagu misal sealbum. Terus si produser akhirnya cocoknya 10 aja dipakai, ya udah pakai 10. Oke. Naik misal kayak gitu. Iya, jadi kayaknya tengah-tengah itu tetap harus diisi sama produser ya. Ya, tapi kayak MD tadi yang sambil dia nge-engineer, ya banyak juga sih yang kayak gitu. Karena mungkin tingkat kepuasan MD kan sendiri-sendiri. Betul. Ada yang nggak suka lihat si engineer lelet misal nih, sedangkan dia sendiri sebenarnya bisa. Terus aku tak akuin aja gitu ya. Langsung di-tag sama dia. Kadang juga ada yang ini ya, lumayan berdebat dengan talent. Kayak kalau harusnya nyanyinya lebih kayak gini, Bro. Gitu. Ini kita ngomongin MD tadi karena MD. Tapi si bandnya tuh ngerasa kayak wah, aku aslinya nyanyi gini loh, Bro. Kok diatur-atur ya? Maksudnya itu sebenarnya kan menyempurnakan sebenarnya, bukan merubah atau mengganti atau ngatur ketidaknyamananmu dibuat. Saya penting enak didengar lah. Nggak perlu ada idealisme, nggak kayak gitu juga sih. Komunikasinya di awal sih kayak gimana? Iya, tergantung tempokan dia. Berarti dengan tidak terkenal sih, tidak adanya MD lah kita bilang ya di Surabaya. Berarti produser ini yang kalau untuk band-band lokal Surabaya itu yang mengatur semuanya akhirnya ya? Sejauh ini atau gimana? Kurang lebih sih seperti itu ya, karena nggak ada produser
Jadi mau tidak mau kita yang sebagai operator awalnya operator. Jadi kita ngerangkep jadi vokal direct. Kadang juga kita ngisiin lagunya mereka gitu. Di sini aku siapa Mas? Kayak gitar nyempurnain lah ya yang kosong-kosong. Beberapa sekarang kan lagi hype-nya itu kan bukan band, tapi solo project gitu ya, atau cover. Mereka yang pengennya gimana, mereka yang bawa referensi lagunya gimana. Ya anggap aja kayak kita kayak menerima pesanan gitu loh, pesanan bikin rumah. Iya, mereka tinggal kayak aku udah apa ya gitu. Kan kalau misal berbeda-beda gitu kan juga beda-beda juga ya dari referensinya masing-masing produser ini ya. Misalnya kayak misal Mas Reza sukanya apa, Mas Rambo sukanya apa, dari segi dapat klien-klien yang referensinya juga beda. Itu susah gak sih? Sedangkan maksudnya studio masing-masing ini Kimal di Surabaya itu juga udah cukup terkenal tentang kutip. Kalau yang record di Resro biasanya itu all genre tuh, mulai dari popang sampai elektronik gitu. Biasanya Mas Reza yang ngerjain gitu. Kalau di Rempek Rabu biasanya juga dibantu sama Mas Firman tuh biasanya. Itu juga apa ya, kebanyakan musiknya emang bener-bener yang underground ya. Kebetulan aja juga gitu. Karena Rempek itu awalnya sebuah tongkrong kan sebenarnya. Awalnya itu kan tongkrongannya anak band zaman dulu ya, metal. Jadi ya secara kebetulan aja, oh aku bisa ngerekam nih, anak-anak ikut. Awal-awal dari teman-teman terdekat. Tapi karena trennya pada saat itu emang metal, jadi tahunnya orang-orang Rempek ini metal, padahal enggak. Kita juga ngerjain dangdut kok. Oh gitu Mas? Iya ada gitu. Solois yang sampai stres tuh ikut ya, 8 jam take vokal tuh. Oh iya, yang kemarin itu. Ngarap lagu pagi tuh kamu cerita tuh. Dia nggak mau diedit, dia mau pure asli suaranya dia. Iya, nggak mau pakai rekaman dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Betul. Ibu set. Enggak, maksudku itu kan berarti tantangan idealis yang harus cukup dipres kan dari. Tapi yang menarik loh, Rambo tadi bilang masalah operator ya. Nah di Surabaya itu katakanlah soal produser itu hanya beberapa teman-teman lah yang mulai memahami itu, teredukasi soal itu lah. Tapi ada beberapa orang-orang yang merasa ya kayak Rezrol, Mas Reza sebagai operatornya, sebagai ownernya di Rempek gitu ya. Di Rempek yang nge-record siapa? Ya ownernya sendiri yang jadi operator. Jadi sebutannya itu masih di operator. Nah kalau operator kan biasanya ya aku tidak harus memberikan banyak ide dong, hanya untuk kamu maunya gimana, tak rekam no, tak mixing no. Nah itu ya kalau dari sudut pandang karena kan kalian berdua ini juga memproduksi, ada beberapa talent yang diproduserin kan. Kayak gitu tuh gimana? Antara operator, MD, produser, sebutan-sebutan. Kalau kita jelasin capek sebenarnya. Gimana Mas Reza? Nyikapin aja lah kalau misalnya ada yang masih. Kalau profesional mungkin ya. Iya. Profesional misal di ibu kota nih misal. Kan job desk kan masing-masing. Kalau kita di hire sebagai operator atau engineer ya kapasitas kita sebagai cuman play, record, delete, edit sendiri. Nanti ada sendiri. Jadi kapasitas kita di studio cuman untuk record, hapus sesuai order ya. Sesuai gitu. Bahkan ada orang mungkin yang detail tuh sampai ditulis nih track grafiknya, grafik nomor berapa yang dia pikir ini grafik ini bagus, ditulis sama dia. Jadi kalau sampai kita kontrol Z kebablasan, hilang, nggak bisa balik, kita yang kena. Tapi itu bisa terjadi? Bisa, dan saya sudah pernah resikonya besar ya berarti ya? Iya, jadi tanggung jawabnya kita cuma sebatas itu. Tapi enaknya kalau di sana mungkin kalau akhirnya si artis tadi tahu kalau si yang di hire sebagai operator ini mungkin bisa kompos atau bisa arrange, akhirnya budgetnya dia dikeluarin lebih untuk kita. Karena dia akhirnya sharing sama kita. Jadi dia nggak mau dia nggak perlu hire MD lagi, nggak perlu hire apa lagi. Ya udah ini jadi satu paket lah gitu. Oh, udah juga kayak gitu ya Mas? Jadi setelah record masuk ke editing ini tukangnya berbeda lagi. Iya. Mixing tukangnya berbeda lagi. Jadi edit, mixing dan mastering itu berbeda ya. Beda. Karena kan kalau memang profesional harusnya memang benar seperti itu. Harus kayak gitu. Harus sendiri ya jobnya. Jadi tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Misalnya dari tenaga lepas, kebablasan lepas atau gimana, yang salah bukan tukang mixing, yang salah bukan operator, yang salah tukang edit. Jadi benar tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab soal itu ya. Kalau secara profesional seperti itu. Tapi karena kita neken budget kalau di Surabaya, mau nggak mau per Indian lah istilahnya. Mau nggak mau ya seperti itu. Jadi kita ngerangkap. Jadi misalnya kita ada sebutan
paket sodako gitu. Oh, iya. Pakai sodako. Karena kita senang bermusik. Sebenarnya nggak ada. Kalau aku pribadi sih kalau di resto nggak ada kayak waduh lah maling ewang ya nggak ada gitunya sebenarnya. Malah senang unik karena ketemu dengan genre-genre baru biasanya. Ketemu sama referensi-referensi yang bermacam-macam. Yang tadinya nggak ngerti akhirnya ngerti gitu kan sebutnya ya. Apa karena basicnya main musik juga Mas Res? Iya. Kalian berdua kan emang punya band dulu dan kalau Mas Reza yang buat yang tahu termasuk legend lah misalnya bandnya di era 2000-an ya? 2005. 2005-an itu ya harusnya vokalisnya seniormu di Gen FM dulu. Oh iya kak. Oh iya kan? Dulu. Danin vokalis. Oh Danin. Iya. Tapi itu vokalis kesekian ya Mas ya? Iya. Bukan yang OG-nya yang Iya. dulu ya? Bukan. Nah, itu apakah memang karena basic itu juga Mas? Akhirnya jadi seneng gitu kan? Jadi Kayaknya happy iya. ya ngebawainnya. Kayaknya iya. Oh iya. Gak tahu kalau aku sendiri kayaknya gitu gak tahu kalau Saya Sama sih. Karena kan basicnya juga mau main band Pak, iya kan? Itu nggak bisa Jadi ditolak. kita dong. itu cintai pekerjaan kita, ya kan, kerjakan apa yang kita cintai seperti itu. Yeah. Karena bergelut di dalam studio itu benar-benar boring loh bro. Contoh gini ya, orang recording, misalnya gitar, bass ya, habis take, udah selesai. Kita kan enggak, kita di depan komputer toh, kita nikmatin musiknya gimana. Kalau yang Cari feel-nya kayak gimana yang gitu. bikin capek itu di situ. Iya juga. Iya kan. Begitu ternyata. Tapi kita suka karena Ya karena cinta. musiknya. Terus bertanggung jawab punya studio. Betul, nggak capek. walaupun nggak sesuai sama idealisnya juga. Yang penting duit ya kan? Tapi yang paling susah yang pernah kalian kerjakan tidak segenre, tapi itu challenge banget. Betul, karena harus cari referensi juga kan ya mas. Sebagai bahkan sebagai produser ya. Sekarang di Surabaya sudah mulai lah ada 1-2 talent nih ya. Aku bilang nggak semua lah yang kurang edukasi, tapi ada yang benar-benar kayak akhirnya mau tahu soal nggak apa-apa kali kita soal bilang kita punya produser di album A, di single A, atau bahkan vokal directornya si A, musik directornya si B, produsernya si C. Itu kan awam banget buat. Tapi kalau misalnya kayak produser tuh skupnya emang per album atau per lagu atau Atau whole bisa- band atau gimana sih? atau bisa semuanya, Mas? Atau setiap tahun Kalau dulu sih per album, kalau sekarang sih Single pun ada produser ya? Oh iya. Ada ya, berarti tergantung demand ya. Tergantung talentnya sendiri ya. kayak penyebutan produser kayaknya kalau di Surabaya mungkin ya. Kayak wes gabung sama MD gitu nggak sih? Iya, makanya jadi Jadinya satu kayak kan, Mas. seakan-akan produser ya MD itu. Karena balik lagi skupnya emang mungkin di sana ya kalau misalnya di Iya. profesional ya. Tugasku maiki gitu. Iya benar. Jadi Tapi kalau produser misalnya maiki. meng-hire studio kalian berdua, minta sebagai produser juga, budget beda sendiri kan? Biasanya gimana kalau dari Harusnya Mas Reza? beda. Aduh. Itu kan tanya gini, kayak- personal aja ya. Kayak ada orang record gitu ya, ada band lah, band record gitu ya. Terus sebenarnya dia record cuman record, nggak ada nge-hire kita sebagai apa gitu kan. Tiba-tiba di albumnya tulis produser by Resul. Loh, lah apa jenengku mau kadut no. Lu nggak apa-apa, aku ini bantu nggak apa-apa bantu kamu, tapi bukan as a produser. Produsernya harus tulisan bandmu dewe, kadang-kadang gitu. Helper Reza. Ya gitu. Helper. Grabber. Tapi kalau kamu juga ya kurang lebih sama. Kita ada penawaran harga kok. oke. Tanya personal aja ya gitu ya. Personal aja lah ya. Personal aja ya, jangan di sini ya dimulainya ya. Challenge. Kita mau challenge. Yoi, kita ada challenge seperti biasa, tapi challenge-nya sedikit berbeda ya Mbak Rizka ya. Iya, sedikit berbeda. Namanya pun juga beda. Apa sih namanya? Ini nggak briefing kan yang nama nih. Apa sih namanya? Buatin lagu dong. Standar ya. Berarti lagi ini challenge-nya seperti apa Mbak Rizka? Jadi salah satu dari dua produser ini, satu di episode satu. Oh episode depan nanti siapa? Sekarang siapa? Oke. Ya di episode ini, Rempik disuruh membuat lagu dengan satu kata awalan yang tak sediakan. Oke. Ini rempik dulu berarti. Rempik dulu. 3 kata lah, pokoknya harus ada 3 Ya, kata. ada 3 kata yang harus masuk di dalam diri. Nah, Oke. jadi ngerti cuma kali. Jadi 3 kata yang harus ada di dalam diri tersebut. Oke. Jadi boleh ambil gitarnya. Gitarnya di mana? Gimana itu? Oke. Oh iya, permisi Mbak. Sekalian minta keripik enggak? Jangan. Oh iya. wes. Masih ada itu. Akhirnya minta. Kawan nih dong, kok lah kan. Permisi. Kenapa kok Mas Reza aja dulu? Cari Mas Reza. Aman. Tiga kata tersebut adalah Ya. Bebas ya lagunya gimana ya? bebas. Lagunya mau genre apa bebas. Oh, gini bebas ya. Bebas aja. Ya oke. Kalau masalah genre nanti kita ngobrol sama Rambu ya. Kata-katanya dulu, Mbak Rizka. Kata-katanya adalah 1. bus. Oke, bus. Bus. Ya. Kedua adalah jalan kaki. Jalan kaki itu 2 kata. Satu jalan. Jalan. Ketiga kaki. Bus, jalan, Trotoar.
Ya. Temanya politik. Susah banget beneran. Sorry. Jadi bebas ya jadinya ya. Genrenya kalian mau tentuin apa bebas? Iya, dari ini aja, dari kira-kira Rambung pengen terchallenge membawakan genre apa? Rifrif yang mau main mau genre apa? Ren? Apa ini ya? Ya standar, genrenya standar. Di bawah Apa tadi? Pop. Bus, jalan standar. Standar trotoar. Bus jalan trotoar. Jalan ini jalanan maksudmu? Bebas, pokoknya ada jalannya. Oh, ada jalannya, oke. Jalanan bisa. dalam mentari ini aku jalan kaki. Bus, oh tunggu aku di sini. Terus apa lagi? Trotoar. Panjangnya trotoar kau di sana. Berhenti sayang, aku menunggu kau di sini. Jangan lagu ini tadi bukan di sini ya.